Ya, jumpa lagi dengan kami Bejo Motorcycle. Siang ini kami kedatangan Vespa tahun 72 atau 73 ini teman-teman. Ini kiriman dari wilayah Ciledug ya, infonya ya teman-teman ya. Nah, ini kita cek dulu uniknya supaya nanti saat dikembalikan tidak ada kesalahpahaman antara kami dan ownernya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kondisi bodinya ya teman-teman ya, ada beberapa lecet-lecet. Kita cek dulu bensinnya, ini ternyata mau habis ya teman-teman ya, udah tiris. Ya, kita coba nyalakan dulu teman-teman. Ini nggak mau nyala ya teman-teman ya, nanti kita coba dulu, ini kita isi bensin dulu sedikit. Jadi ini infonya dari ownernya, ini mesinnya rada berisik, terus businya itu sering mati, sama motornya nggak enak lah dipakai kondisinya mesinnya ya. Nah, ini coba kita cek dulu kondisi kipasnya ini ya. Ini kipasnya kalau saya rasa ini goyang kanan kiri ya teman-teman ya. Ini nggak tahu entah laharnya yang kena udah umur, atau dudukan lahar yang dikerukas, atau liner bearingnya ya, atau rumah lahar yang di rengkesnya itu teman-teman. Nah, ini juga goyang ya, atas bawah ya teman-teman ya, kipasnya. Ini kondisi seperti ini sebenarnya ya perlu dicek dengan baik ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi salah diagnosa yang akhirnya salah dalam melakukan perbaikan ya. Businya mati ya. Saya cek dulu businya. Ini businya sepertinya mati ya teman-teman ya. Nah, info dari ownernya ini juga businya sering mati. Nah, bener aja ini teman-teman, ini businya udah pecahan ya. Ini saya mau pinjam. Lalu ini juga kipasnya udah tekan ulang, ini saya pencet-pencet kopling juga kipasnya itu gerak maju mundur ya teman-teman ya. Ini udah gerak maju mundur. Ini saya coba tekan ke dalam lagi, lalu saya kopling lagi, itu ada pergerakan ya, maju mundur ya teman-teman ya. Nah, ini busi juga udah saya ganti ya teman-teman ya, saya coba nyalakan. Nah, itu kondisi mesinnya saat dinyalakan seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga ada satu suara yang cukup mengganggu ya buat saya. Ini ada suara itu suara dari gigi selah ya teman-teman ya. Gigi selah ini ya teman-teman ya. Ini kalau saya tarik ke selahan ya, itu suaranya adem ya teman-teman ya. Ini teman-teman perhatikan. Nah, ini saya tarik selahannya keluar ya teman-teman ya, adem ya. Nah, kalau ini enggak saya tarik ya, suaranya seperti ini teman-teman. Nah, ini kondisinya kayak gini nih, pengalaman saya ini gigi silahnya itu nyangkut ya sama di Borobudur. Ya, oke teman-teman, ini lanjut aja, langsung kita eksekusi ya teman-teman ya. Ini pertama-tama kita buka dulu bagian baut-baut kipas dan yang lain-lainnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita buka dulu kipasnya ya teman-teman ya, 1 2 3. Nah, ini udah kebuka ya teman-teman ya. Ini kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti karkasnya baru ya teman-teman ya. Lalu ini ada yang bocor ya, ini dari sil karkasnya ya, udah mulai rembes. Lalu ini bloknya kode 1 ya, ada kodenya 1. Nah, kita lanjut buka napur ya teman-teman ya.
Nah ini teman-teman, bagian jebol platinanya itu luka ya, ini kesenggol ataupun bertengkar dengan paku rotor bagian magnet ya teman-teman. Ini seperti ini bentuknya ya, karena mungkin kerkasnya oleng jadi pakunya itu nyangkut, karena memang pakunya udah pantekan ulang teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut buka headnya ya teman-teman ya. Kita lepaskan dulu 4 buah mur ya, mur headnya. Nah ini kondisinya seperti ini teman-teman, headnya kodenya 6A, headnya bocor ya teman-teman ya. Lalu kita buka bloknya teman-teman. Nah ini kondisi bloknya seperti ini, sehernya juga udah lumayan ada baret-baret ya teman-teman ya. Ini bloknya siripnya ada yang pecah ya. Nah ini kondisi sehernya seperti ini teman-teman. Kita buka dulu ya klipnya, lalu keluarkan pennya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, dari kondisi kepala seher itu ada bekas dari transfer kanan dan kiri ya teman-teman ya, tapi yang sebelah kiri itu lebih bagus ya. Nah ini kondisinya sehernya seperti ini ya teman-teman, ada baret-baret yang lumayan banyak. Lalu kalau dari sini nih kelihatan dari kepala sehernya itu pasti ini blok pernah di porting ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, di bagian lubang transfer di dalam blok itu udah di porting ke arah depan ya, seperti ini teman-teman. Tuh kanan sama kiri ya, mungkin ini tingginya juga nggak sama teman-teman, malah airnya bikin kacau aliran transfer dari kanan kiri ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Ini sebelah kiri menuju ke atas, sebelah kanannya nggak tahu menuju kemana ya teman-teman ya, tapi saya nggak mau ngoreksi hal ini ya teman-teman ya. Ini teman-teman saya bagikan hanya sebagai pengalaman, jadi buat teman-teman kalau mau coba-coba porting blok, cari aja teman-teman blok-blok yang udah ukurannya besar-besar, yang udah ibarat kata udah murah-murah gitu ya. Jangan blok yang masih ukuran sehernya kecil terus teman-teman porting asal-asalan, malah jadinya ribet ya teman-teman ya. Nah ini juga lubang buangnya udah di porting ya teman-teman ya. Nah ini blok yang tadi ya teman-teman ya, yang siripnya udah patah atau pecah ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke belah mesin ya teman-teman. Harus pastikan semua mur-mur itu udah dibuka, terus teman-teman buka bak giginya ya teman-teman ya, posisikan di gigi 4, lalu teman-teman buka murnya ya teman-teman ya. Murnya 2 buah kanan kiri ya. Setelah itu teman-teman tarik keluar, kalau emang keras ya sambil di sela-sela ya. Pastikan kaitannya juga udah dilepas ya, kaitan kabel giginya teman-teman. Nah ini bagi udah kebuka ya teman-teman ya, kita udah lepas semua mur-murnya. Sekarang tinggal kita ketok sedikit ya menggunakan palu bagian selanya. Nah ini empuk banget ya teman-teman ya, ini benar-benar empuk ya, pukul-pukul sedikit aja udah keluar ya teman-teman. Nah cara seperti ini isinya ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman yang bikin tadi berisik suaranya ya, ada perbolu punya PX. Ini nggak bisa ya teman-teman ya, langsung plug and play itu di rengke super. Biasanya ini digunakan nah seperti ini teman-teman, untuk ngakali plat menekan gigi sela yang udah KO. Nah cara seperti ini jangan teman-teman lakukan, biasanya itu gigi selanya kena. Nah tuh putih mengkilap ya teman-teman ya, ini tandanya dia bersenggolan dengan gigi borobudur bagian depan ini ya teman-teman ya. Ya teman-teman kalau emang platnya itu rusak ya teman-teman mendingan diperbaiki ya, supaya tidak jadi korban seperti ini. Nah ini saya hitung dulu. Nah ini 12 ya teman-teman ya, ini kemungkinan di Rexel kalau nggak Strada ya, kalau nggak Spartan ya teman-teman ya. Ya nanti dicek-cek dulu lah teman-teman, supaya lebih pasti nanti saya hitung dahulu ya. Ini giginya seperti ini ya teman-teman ya, kiri besar-besar. Nah ini dia teman-teman, ini space juga terlalu banyak ya teman-teman ya. Jauh banget ini teman-teman. Ini suka bikin netral sendiri atau kadang masuk gigi sendiri ya teman-teman. Teman-teman harus pastikan kalau mau ya upgrade gearbox itu pastikan kondisinya baik ya. Nah ini ternyata bermasalahnya ada di dudukan lahar yang di rengkes. Ini sebelah kiri juga lumayan goyang ya. Lalu ini kerkas juga kerkas baru ya teman-teman ya. Ini ada tandanya, ini merek anu lah teman-teman, saya gak bisa sebutin mereknya. Nah
nanti saya bongkar lalu saya benahi. Nah ini ada yang mengkilap-mengkilap juga di bagian plat Borobudur ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, itu tandanya dia bertengkar ya, dia bertengkar karena ini as rodanya juga goyang, terus giginya juga bisa oblak kanan kiri, akhirnya dia bertengkar dengan plat Borobudur. Nah walaupun ini lahar sebelah kanan dari ganti supaya menahan sebelah kanan itu lebih kuat, tapi kalau sebelah kirinya lahar udah jelek atau udah oblak ya pasti dia oblak ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Lalu ini teman-teman, nah ini ada lagi ya, ini dudukan lahar sebelah kanan udah bekas di pantek-pantek ya teman-teman ya. Nah ini ada beberapa bekas pantekannya, mungkin maksud dan tujuannya itu supaya laharnya itu berpegangan dengan erat di sini ya teman-teman ya. Tapi ini kelihatan ya, di silnya itu ada yang mengkilap ini, mengkilap muter. Nah itu bersenggolan dengan lahar ya, lahar yang muter di tempat. Nah ini ada bekas yang mengkilap juga ya. Jadi lahar itu di dalam sini itu dia muter aja teman-teman ya, bagian luarnya ya, harusnya kan dia diam ya, jadi dia nggak ikut muter yang bagian luarnya. Nah ini dianya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, nanti ini saya perbaiki bawa tukang bubut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, kita lepas gearboxnya ya teman-teman ya, lalu kita cek gigi silang dan kondisi plat Borobudur secara menyeluruh ya. Nah ini kondisi gigi silangnya udah lumayan aus ya teman-teman ya, udah mulai pada tidur. Lalu ini untuk plat Borobudurnya juga bersinggungan hampir melingkar ya dengan as roda yang udah mulai oblak itu ya teman-teman ya. Nanti saya lepas terus saya cek ya kondisi Borobudurnya ya. Oke kita turunkan saja mesinnya teman-teman. Nah ini mesin udah turun ya teman-teman ya dari bodinya. Lalu ini saya mau buka karbunya dulu ya teman-teman ya, saya mau cek kondisi isapannya ya. Nah ini dia teman-teman, kondisi isapannya sepertinya baru ya teman-teman ya, tapi amat sangat disayangkan ya. Udah tahu dulu kan laharnya kendor kanan kiri seperti ini, kenapa harus dibuat isapan ya dengan karkas baru ya. Kalau teman-teman punya mesin yang seperti ini, kendalanya ada di dudukan lahar, alangkah baiknya teman-teman perbaiki dulu dudukan laharnya baru garap isapan ya teman-teman ya. Jangan malah dibalik, bubut isapannya dulu baru benerin dudukan lahar, yang ada nanti teman-teman keluar duit 2 kali untuk benerin isapan. Nah ini saya buka dulu koplingnya teman-teman ya, ini saya mau lepas karkasnya. Nah ini empuk kan teman-teman, empuk teman-teman, ini berarti kan menandakan dudukan lahar kanan kiri emang bener-bener udah payah ya. Ini laharnya juga mengkilap-mengkilap ya, tandanya emang dia muter di liner itu udah cukup lama teman-teman. Nah ini saya balik dulu teman-teman, ini saya mau cek-cek beberapa bagian ya. Info dari ownernya ada yang pecah ya. Nah ini untuk kondisi isapannya masih lumayan ya teman-teman ya sebenarnya ya, tapi ini nanti kita benahi dulu liner bearingnya baru kita cek ulang isapannya ya. Semoga aja masih bisa rapat ya, syukur-syukur malah seret, nanti tinggal kita selip di tukang bubut ya teman-teman ya. Nah ini yang pecah itu bagian bawah ya teman-teman ya, nanti sekalian aja kita las ulang di tukang bubut ya teman-teman ya. Nah ini kondisi awal karkasnya ya teman-teman ya, sebelum kita senter ulang ya. Ini olengnya lumayan ya teman-teman. Nah ini mau kita coba senter ulang ya teman-teman ya. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang lagi ngerjakan mesin di rumah, kalau karkasnya ada di rumah, alangkah baiknya sebelum teman-teman pasang karkasnya itu bawa ke tukang bubut ya teman-teman ya, buat disenter ulang. Tapi pastikan tukang bubutnya yang ada dial ya, supaya hasilnya itu lebih maksimal, dan dengan begitu insya Allah lahar dan isapan itu akan lebih awet ya, serta untuk bagian-bagian lainnya yang berpegangan dengan karkas itu akan lebih terjaga kesehatannya ya teman-teman ya, contohnya pengapian dan kopling ya. Lalu ini kita mau kasih tahu sedikit ya cara ganti lahar as roda ya teman-teman ya, punya tahun 72 atau baja itu kadang pakai kuncian seperti ini teman-teman.
jadi dia nggak pakai kuncian sistem snapring ya. Kadang teman-teman males bongkar ini, akhirnya teman-teman nggak jadi ganti lahar as roda dan gantinya sebelah kanan doang, dan akhirnya apa, as rodanya itu nanti oblak ya teman-teman ya. Nah kalau udah oblak nanti bertengkar dengan Borobudur ya teman-teman ya. Nah ini kita mau pasang lahar barunya ya teman-teman ya. Nih tinggal kita masukkan ya teman-teman ya. Kalau emang teman-teman punya di rumah punya hot gun itu, teman-teman tinggal panasin renggesnya, nanti tinggal dinginkan lahar menggunakan gasnya, itu nanti tinggal dorong ya teman-teman ya. Nah ini cara memasukkannya, kita lem dulu sedikit, kita putarnya ke kiri. Kalau untuk mengencangkan ke kiri ya teman-teman ya, untuk membukanya ke arah kanan. Kalau bisa jangan dipukul teman-teman, nanti jeber ya atau pada hancur. Nah gunakan platnya seperti ini teman-teman, kita putar ke kiri. Kalau nanti udah keras tinggal teman-teman kencangkan, pegang platnya menggunakan kunci Inggris ataupun tang ya teman-teman ya. Pastikan dia benar-benar masuk dan kencang ya, untuk menjaga lahar supaya tidak maju mundur ya teman-teman. Nah ini teman-teman, usahakan teman-teman memasang karkas itu menggunakan tracker ya, dan jangan dipukul ya kalau emang teman-teman belum tahu cara memukulnya ya. Lalu saat teman-teman udah menggunakan tracker, teman-teman harus hati-hati ya, hati-hati takut sealnya itu ikut keluar ya, kedorong sama karkas ya teman-teman ya. Di bagian ini teman-teman harus perhatikan ya, jangan sampai sealnya itu ikut kedorong keluar. Lalu ini pastikan juga teman-teman pasangin ceker ayam, terus ini juga plat Borobudurnya udah saya ganti ya, menggunakan plat Borobudur yang baru, bagian belakang dan depan juga udah aman. Nah, habis itu nanti tinggal kita cek apakah gigi selahnya itu masih nyangkut atau enggak ya teman-teman ya, ke gigi Borobudur. Nah cara pengetesannya seperti biasa teman-teman, platnya ini udah saya ganti baru. Lalu sekarang tinggal kita putar-putar Borobudurnya teman-teman ya. Lahar karkasnya yang sebelah kanan jangan dipasang dulu ya teman-teman ya. Ini udah saya putar-putar juga udah aman tanpa ada suara kletek-kletek gitu ya. Ya udah teman-teman, kita lanjut merakit gearbox ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, as rodanya ya, ini kita masukkan satu persatu giginya, dari mulai gigi 4, terus ini gigi 3 ya, lalu gigi 2 ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman memasangnya jangan sampai kebalik ya, nanti ada netral dan masuk gigi sendiri. Nah ini untuk gigi satunya teman-teman ya, ini kelihatan sekali udah aus ya teman-teman ya. Ini aus sudah berasa sekali di pakai tubuh. Nah ini kita masukkan dulu teman-teman, lalu kita pasang ring sisip gearbox yang aslinya ya teman-teman ya, yang punya super ya. Ini tebel ya teman-teman, ini juga sedikit melengkung. Nah ini setelah dipasang kita cek jaraknya ya, jarak antara ring gearbox dengan lubang snapring itu ya teman-teman ya. Nah ini masih jauh sekali jaraknya ya teman-teman. Kalau untuk masalah kayak gini itu gampang ya teman-teman ya sebenarnya ya. Nah supaya tidak oblak terlalu jauh, teman-teman belikan aja ring sisip gearbox punya Excel ya, karena ring sisip gearbox punya Excel itu lebih tipis. Nah ini kita pasang terlebih dahulu ring sisip gearbox Excel, lalu kita pasang ring sisipnya punya aslinya super yang tebel ya teman-teman ya. Dengan begitu dia akan lebih rapat ya jarak spelengnya, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman sekarang udah paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan di mesin ya. Ini udah aman gearboxnya. Oke teman-teman, nah kita pasang dulu gigi silangnya ya, yang tumpul itu kita buat jadikan tempat diputar ya teman-teman ya. Lalu kita pasang juga ring antara gigi silang dengan as komando ya teman-teman ya. Kita masukkan, terus kita putar ke kiri ya teman-teman yang menggunakan kunci, terus ditahan supaya dia benar-benar kencang ya. Lalu kita masukkan giginya satu persatu seperti tadi saat kita mencobanya. Nah setelah semuanya gigi udah masuk ya, kita masukkan dulu ring sisipnya yang lebih tipis yang punya Excel ya. Punya Excel ini lebih tipis, kita masukkan terlebih dahulu, baru ring sisip punya super. Dan ini hasilnya teman-teman ya. Ini alhamdulillah jarak spelengnya sudah mengecil ya, sudah tidak seperti awalnya ya.
Nah ini teman-teman, kondisi mesin udah bulat ya, udah kepasang juga ringkas kanannya. Cara masangnya seperti biasa teman-teman, seperti video saya sebelum-sebelumnya. Ini alhamdulillah juga hisapannya kemarin itu cuma saya minta slip di tukang bubut ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah kondisinya lumayan bagus ya teman-teman ya, jadi nggak perlu keluar biaya untuk bubut hisapan lagi ya. Oke seperti ini teman-teman, setelah kita tuang bensin ya, kita tunggu beberapa saat ya. Jadi sekali lagi saya berbagi pengalaman yang saya punya. Kalau teman-teman punya masalah dengan dudukan laharnya, entah yang direngkes ataupun yang dikerkas, pastikan teman-teman perbaiki itu dulu ya, baru teman-teman garap hisapan supaya hasilnya tidak mengecewakan. Takutnya nanti hisapan udah baru tapi kerkasnya bisa gerak kanan kiri atas bawah, nanti teman-teman pasti bakalan keluar uang lagi untuk benerin hisapan dan benerin dudukan lahar-laharnya itu teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang kita lanjut ke pemasangan mangkok dan karbunya ya teman-teman ya. Nah ini kondisi mesin udah saya pasang kembali ke bodi ya teman-teman ya. Nah ini untuk pemasangan blok ada sedikit yang perlu diperhatikan teman-teman. Ini ada klipnya ya, jadi teman-teman kalau udah habis masang pen seher itu pastikan teman-teman pasang klip pennya ya teman-teman ya, supaya pennya itu nggak lompat keluar nanti malah bikin hancur blok ya. Lalu untuk patokan pemasangan seher itu menghadap atas atau bawah itu teman-teman gampang ya caranya ya. Ini teman-teman ada nok ini teman-teman, itu jadikan sebagai tanda bahwa nok ring seher itu pastikan itu menghadap ke atas ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, itu tanda dia di atas. Kalau emang teman-teman menemukan seher yang nggak ada lubang di bagian atasnya ya, nah itu untuk blok super yang lubang 2 ya teman-teman ya, nggak ada lubang atasnya. Nah ini blok udah kepasang ya teman-teman ya, ini tinggal masang pengapian ya. Nah kemarin itu kan sepulnya itu lecet ya teman-teman ya, nah itu nanti sepulnya nggak saya ganti ya teman-teman ya, paling saya isolasi aja ya teman-teman ya. Ini ya nanti ini tinggal ditambah sapu rotor ya teman-teman ya, untuk pelumasan rotor ya, supaya platinanya nggak cepet aus ya. Nah ini teman-teman, sapu rotornya udah kepasang ya, jadi nanti kita kasih grease di bagian sapu rotor ini ya teman-teman ya. Di sini ini kita kasih grease supaya rotornya basah sebelum kena platina ya teman-teman ya. Nah karena putaran itu ke arah kanan, jadi dia rotor kena sapu rotor dulu membawa grease, nah kena platina supaya bagian ini nggak cepet aus ya. Nanti kalau itu bagian itu aus seperti ini teman-teman ya, karena sering beradu dengan rotor dia kan pasti aus, namanya benda-benda keras ya. Nah nanti platinanya tuh geser ya teman-teman ya, padahal mah ini yang bermasalah ya teman-teman ya, karena dia nggak ada pelumasan ya teman-teman. Jadi jangan salah artikan bahwa platina itu suka geser selama baut platinanya itu masih normal. Nah ini kipas sudah kepasang ya teman-teman ya, ini tinggal kita kencangkan murnya, lalu nanti kita pasang tutup kipas, terus kita sambung kabel pengapian ya, terus kita coba nyalakan ya. Nah ini tutup kipas sudah kepasang ya teman-teman ya, terus kabel pengapian juga udah saya sambung. Ini coba kita nyalakan ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini alhamdulillah mesin udah nyala ya teman-teman ya, tapi kondisi mesinnya waktu nyala itu masih berat ya. Ya ini karena hisapannya juga masih rapat, lalu lahar juga masih baru. Ini kita nyalakan dulu untuk beberapa saat ya, untuk rayan mesin ya teman-teman ya, supaya putaran mesin itu lebih enteng ya. Lalu nanti kita coba test rate ya teman-teman ya. Ini sambil kita putar sebuirnya supaya lebih basah ya, untuk pelumasan part-part barunya ya teman-teman, dan supaya hisapannya itu tidak ceket ya teman-teman ya, atau tidak seret ya saat berputar ya. Nah ini tadi udah dinyalakan cukup lama, sekarang kita coba untuk melakukan tes rate ya teman-teman ya, untuk mencari settingan ideal lah teman-teman. Nah ini tadi infonya dari teman saya, sebuirnya terlalu basah ya teman-teman ya. Ini udah kita setting ulang, lalu akan di tes rate ulang ya teman-teman ya.
Ini alhamdulillah tadi udah di test ride beberapa kali. Sekarang kita habiskan dulu bensinnya teman-teman ya, karena ini mau dikirim ke ownernya. Kita keringkan dulu bensin yang ada di karburator dan di selang ya teman-teman ya. Nah ini Vespanya juga udah kita naikkan lagi ya ke mobil yang mengantar. Mungkin cukup sekian video dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel kami. Jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang ya. Semoga semua ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.